Setelah saya melihat video dari Bahar Semit, Hanif Al-Athos, Habib Rizik Syihab yang melakukan provokasi-provokasi perang terhadap jemaahnya dan beberapa aksi nekat yang mereka lakukan dengan para mukibin, saya juga menyaksikan teman-teman. Ada beberapa keanehan-keanehan yang perlu juga sepertinya harus saya bahas dari kalangan penentang nasab Alawi ini. Yang dimana dulu pernah kita bahas. Seperti siapa itu, Gus Fuad Pleret itu. Fuad Pleret mengundang salah satu wali, katanya wali, ya menurut mereka wali, kalau menurut saya apalah begitulah, bukan pokoknya. Kata wali tersebut, saya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa nasib Alawi itu mungkote, terputus katanya teman-teman. Jadi dia mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Kok iya? Saya dari awal itu sudah kecewa kenapa mereka ini yang sekubu dengan Kiai Imad, yang dimana Kiai Imadnya sudah membuat buku tesis yang cukup bisa diacungi jempol kalau itu ilmiah, tapi masih membawa haluisme sedemikian rupa. Makanya setelah saya heran itu, saya lupa teman-teman, kalau mereka ini akidahnya sama. Akidahnya sama, mereka sama-sama sufi, yang dimana bisa berdalil dengan mimpi. Sedangkan keempat imam mazhab sepakat mimpi tidak bisa jadi dalil. Dan mereka berdalil dengan mimpi. Akhirnya apa? Saingan mimpi. Jadi mereka lomba nih. Lomba tidur siapa yang paling nyenyak, yang paling jos mimpinya. Ya, ingat dari perkataan siapa itu ya, penyanyi itu ya. Hidup itu dimulai dari mimpi. Ya, orang-orang sufi-sufi seperti ini memulai agamanya dari mimpi. Dikit-dikit mimpi, dikit-dikit mimpi. Akhirnya apa? Saingan mimpi. Ba'alawi juga bermimpi, mereka bermimpi. Ya Allah, ya Allah. Sekarang teman-teman, setelah kita menyaksikan beberapa pernyataan provokasi dari Hanif Al-Athos, bagi kami umat Islam haram untuk perang sama muslim, saudara. Tapi kalau kami sedang berdakwah, kami sedang majelis, kami sedang berjuang, tiba-tiba ada yang nyerang, ada yang datang, ada yang ganggu, ada yang mengancam kami, haram bagi kami untuk mundur, wajib bagi kami untuk jaga perjuangan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Dari Bahar Semit yang katanya ingin perang. Bahar Smith saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah SWT. Dari Habib Rizik Syihab, saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Sekarang muncul teman-teman dari golongan Kiai Imad. Saya sangat miris dengan fenomena ini, bener-bener miris. Dulu ada video dari FPI yang ditampilkan oleh Pak Mahfud MD ya. Mereka ini atraksi kebal teman-teman, digorok-gorok lehernya. FPI ya, atraksi kebal, atraksi ini, atraksi itu. Dan apa? Sekarang saya juga menyaksikan bahwa di golongan Kiai Imad, malah Kiai Imad yang jadi pelaku. Lebih ekstrim lagi Kiai Imad, pengisian ijazah anti bom. Setiap maghrib sampai subuh akan berada dalam perlindungan Allah dari berbagai macam senjata tajam bom, yaitu dengan setiap ba'da salat subuh membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa idza wallahu faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil azim. Qabilna dibaca 4 kali setiap subuh, maka sampai maghrib tidak akan terkena senjata tajam dan bom. Dari subuh, dari maghrib baca lagi 4 lagi, maka sampai subuh akan aman lagi. Ajastukum hadal irda. Yang kedua saya ijazahkan dan yang hafal silakan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maghlubun fantasir. Wajbur qalbul munkasir. Wajma syamlul mundasir. Innaka antar rahmanul muqtadir. Nah, jadi ada ijazah anti bom teman-teman. Jadi seluruh laskar-laskar Kiai Imad itu diisi katanya anti bom. Ya Allah teman-teman. Indonesia itu dengan beragam ceritanya, beragam takhayul, khurafatnya, sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Tapi dengan berbagai macam hal seperti itu, Indonesia dijajah. Indonesia pernah dijajah teman-teman dalam waktu jangka yang lama.
Kemana ilmu-ilmu itu? Dan kalau memang ada ilmu-ilmu seperti itu, pengagungan-pengagungan terhadap wali-wali, harusnya mereka menjadi garda terdepan untuk memerdekakan Palestina. Anti bom, isi semua orang-orangnya dengan anti bom pergi ke Palestina. Kan ngeri itu orang Palestina kalau melihat orang anti bom, ya, dirudal melalui pesawat tempur, senyum-senyum mereka di bawah. Karena apa? Anti bom. Aduh ya Allah. Saya paling lucu nih ketika melihat judulnya anti bom. Kok bisa anti bom ya? Kasihan umat Islam sebegitu konyolnya kalau seperti ini. Judulnya anti bom. Ya Allah. Di Palestina itu sedang perang, Bapak. Dibom sana sini. Banyak, ribuan, ratusan ribu saudara muslim kita syahid akibat bom-bom dari orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis. Harusnya orang-orang yang punya ijazah-ijazah hebat seperti ini pergi ke Palestina, kasih semua ijazah-ijazah itu. Agar apa? Ketika ada bom, yang ngebom ketakutan. Karena apa? Itu orang dibom kok berasa Hulk begitu ya? Hulk. Ya, anti tembak, anti bom. Anti panas, anti dingin, ya. Harusnya seperti itu. Belum kalau kita berbicara tentang Mama Gufron. Ini kita masih berbicara Kiai Imad yang mengijazahkan anti bom itu. Kalau kita berbicara dengan Kiai Gufron, beda lagi cerita, teman-teman. Mereka ini sebenarnya penuh, teman-teman. Yang bermasalah itu sebenarnya di kalangan Habaib Alawi juga ada orang-orang yang berpaham Salafi, seperti Habib Salim Al-Muhdar dan ada beberapa Habib lainnya. Mereka ini akidahnya benar, teman-teman. Ya, sehingga apa? Ceramah-ceramahnya ilmiah, ceramah-ceramahnya mendidik, fikih, akidah, dan lain sebagainya. Tidak pernah mengajarkan takhayul, bid'ah, dan khurafat. Tapi yang paling disayangkan di antara para habaib ini ya begitu. Banyak di antara mereka yang berpaham sedemikian. Dan ketika kita membahas seperti itu, disangkanya kita benci kepada Habib. Padahal kita hanya benci kepada fahamnya yang mengajarkan doktrin, mengajarkan dawir, nipu umat, bercerita dongeng, khurafat, takhayul. Dan begitu pun pula lawan-lawannya para habaib seperti Mama Gufron, terus Kiai Imad dan lain sebagainya. Kiai Imad ini sebenarnya sudah bagus ya. Ketika kita menyaksikan penjelasan mengenai buku tesisnya, itu sudah sangat luar biasa. Harusnya nggak perlu nyentuh-nyentuh para Ba'alawi. Bukan nyentuh, memang pahamnya seperti itu. Saya sayangkan ketika Kiai Imad bikin ijazah anti bom. Harusnya fokus kepada tesisnya. Mengajak pemerintah, mengajak para ulama untuk meluruskan hal-hal seperti ini. Enggak, malah ingin meladeni perang dengan ngisi ijazah anti bom. Apa itu? Ya, makin miris malah. Saya rasa dulu awal-awal ya, ketika menyaksikan perdebatan kusirun nasab ini, orang seperti Kiai Imad akan membahas hal yang ilmiah. Dan keyakinan itu luntur, teman-teman. Keyakinan saya itu luntur ketika menyaksikan Kiai Imad amin-amin di samping Mama Gufron yang baca doa. Memang nggak ada yang beres sudah. Nggak ada yang beres. Akhirnya apa? Ya sudah. Ketika saya menyaksikan penjelasan, saya suka dengan sesuatu yang ilmiah. Seperti Profesor Menachem Ali ketika menjelaskan tentang nasab Alawi yang tidak tersambung secara 500 tahun, saya respect dengan hal itu. Respect sekali saya. Karena apa? Begitulah harusnya muslim menjelaskan sesuatu dengan ilmiah, bukan jalur mimpi, jalur pengisian ijazah. Namun ya mau apa lagi, teman-teman? Karena memang mereka ya akidahnya sama. Antara Ba'alawi dengan penentangnya akidahnya ya kebanyakan sama. Akhirnya apa? Ya kita tidak bisa memilih mana akidahnya yang begini begitu. Karena keduanya ya sama-sama berfaham sufi. Akhirnya kita harus menentukan ini untuk tidak berpihak ke salah satunya. Dan saya memang tidak ada berpihak. Yang saya bahas adalah takhayul, bid'ah, dan khurafat mereka. Siapapun, saya tidak pandang bulu. Tapi di bagian gaduh nasab, saya berpihak kepada yang ilmiah. Seperti Prof. Menachem Ali ataupun tesis yang ditulis oleh Kiai Imad. Tapi tidak dengan hal-hal yang seperti tadi saya sebutkan. Begitu dari saya.